Beliau nazar, beliau punya perkataan, beliau kaulan, kalau sehat bisa jalan, bisa bergerak, insya Allah ngundang Tile, manggil Tile kata dia. Jadi manggil aja, Tile, Tile gitu. Alhamdulillah ada waktu dan saya juga alhamdulillah dikasih sehat bisa ketemu sama beliau. Alhamdulillah hari ini malam ini kita semua menyaksikan bahwa nazar beliau, kaulan beliau ibarat hutang hari ini sudah dibayar. Ya Bu. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir dan silaturahim. Alhamdulillah hari ini beliau Allah berikan sehat walafiat walau belum sempurna. Ya Bu, ya Bu, beliau nazar, beliau punya perkataan, beliau kaulan, kalau sehat bisa jalan, bisa bergerak, insya Allah ngundang Tile, manggil Tile kata dia. Jadi manggil aja, Tile, Tile gitu. Alhamdulillah ada waktu dan saya juga alhamdulillah dikasih sehat bisa ketemu sama beliau. Alhamdulillah hari ini malam ini kita semua menyaksikan bahwa nazar beliau, kaulan beliau ibarat hutang hari ini sudah dibayar. Ya Bu, bagus banget kaulan, kalau gua sehat ntar gua mengundang Tile. Artinya dibikin pengajian dari mulai zikir, baca maulid, dibacain ayat suci Al-Quran, didoain. Ini membuktikan bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang amanah, nempatin janji. Jangankan janji dengan masyarakat, sama Allah punya hutang dibayar. Pok, mudah-mudahan beliau amanah. Doain terus. Bu. Sebab Rasulullah bilang qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia bisa kuat, negara kita bisa maju ditopang melalui 4 golongan manusia. Siapa itu? Yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Malam ini acara syukuran bikin pengajian. Ini bentuk tanda cinta dengan para guru, para alim ulama, para asatidah, para ustadzah. Ya Pok, ya Pok. Makanya cinta dengan ulama artinya jangan jauh-jauh dari pengajian. Ngaji. Jangan pakai alasan. Tadi ngaji nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Nah, kalau ngaji udah tua Pok, kuping rada budek, mata kurang awas. Nah, Bapak Haji Bolot enggak budek, cuman acting doang. Bener. Iya enggak? Mata udah kurang awas, kuping rada kurang denger. Kenapa? Kalau udah tua Allah udah bilang, "Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun." Apa Allah katakan? Orang kalau dikasih nikmat panjang umur, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa Pok. Bapak Haji Bolot tadi bilang beliau udah 83 umurnya. Jangankan 83, masih segar banget, makan durian masih kuat 5. Tadi beliau cerita, lah kita sekarang umur 30, 40, ya Allah, kadang mata udah nggak awas. Mata udah lamur, pandangan udah kabur, kulit pada lentur, gigi banyak yang gugur. Diajak ngomong kadang udah ngelantur. Makan cuma bisa membubur. Dikit lagi digotong masuk ke dalam. Bu, jadi dekat dengan ulama, kumpul di pengajian. Kenapa? Karena ngaji itu nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Ngapa tawa cing? Bener kan? Lah iya, kalau udah di bedong lagi habis sudah. Siapa yang bedong? Amil. Asal dulu mujur ngalor juga habis sudah. Tuh amil bebek. Tuh orang sakti. Orang-orang pilihan tuh amil, siapa dipegang amil juga mati. Lo jangan macam-macam sama amil. Amil berkah banget, makanya amil tuh tahu Pok, ada yang meninggal kadang-kadang dikasih kabar. Saya sering ngobrol sama amil kan.
Mil, itu kalau ada yang mati, lu mandiin orang mati, itu kira-kira ada isyarat apa gimana? Kadang-kadang artinya lewat ngimpi. Yang lebih akurat kalau ada burung, pok, kata dia. Pasal burung bunyi, tweet, 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 tweet. Nah, kata Amil dalam hatinya ada job nih. Bener cing, di kampung saya ini mati. Amil di kampung saya cerita begitu. Dia tungguin dari pagi, kok nggak ada yang mati-mati ini. Sampai tengah hari agak ada yang mati juga. Pas maghrib bininya yang mati. Ya elah bu. Nih makanya ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Nih kita kumpul begini ngaji nih, diundang sama beliau Sohibul Bait. Dengan kita ngaji, Ustaz ngaji mulu, nggak boleh hiburan apa lah? Boleh. Kalau saya orang apa nggak fanatik kok. Waktunya ngaji, waktunya hiburan ya kan? Ngaji mulu kagak ada hiburannya lah, cepet mati. Biar ada juga hiburannya. Saya nggak fanatik. Kadang-kadang di kampung saya itu ada orang hajatan datang ke rumah Ustaz, ngomongnya mohon maaf nih, nama Ustaz saya cantumin turut mengundang ya. Nah terus hajatan mengundang siapa? Itu hiburannya dangdut Ustaz. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman gue pesan penyanyinya pakaiannya yang bener, itu doang. Bener bu? Soal joget mah kita bohong, orang kagak doyan joget. Bener po? Nah, iyalah joget nggak ngapa-ngapa, orang hiburan. Saya aja kadang-kadang sering macet bawa mobil sendiri, saya setel aja. Kalau kau tidak sayang kepadaku, ya elah nyanyi gitu po. Gua elah stres hilang. Orang hiburan, ya kan? Nggak apa-apa. Waktunya ngaji ya ngaji nih, kita kumpul begini ngaji. Kita kumpul di pengajian. Rasulullah bilang alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Ngaji sama guru, mandang wajah guru kita udah ibadah. Mandang doang po, mandang doang, mandang. Apalagi emak-emak ngaji, wah paling heboh udah. Survei membuktikan paling banyak pengajian emak-emak. Bener, jam 1 tengah hari wong udah nyampe. Wah, dinyalain speaker, mic-nya colok. Panggilin atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian ya. Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji. Ada Rodiah. Kelembangan aja pok. Ya Allah, dateng ngaji tuh sambil nungguin temennya selawatan dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mak tuh selawatannya. Apa kalau kita ngaji ilmu dapat, ibadah jadi bener. Orang kalau ilmunya ada, ibadah bener po. Bener. Orang sekarang kan begitu ngaji ya. Ngapain ngaji sama Ustad? Udah nggak zaman, sekarang udah zaman Google. Ketika jadi Google ada semua nemu. Makanya bu, orang sekarang agama banyak dikaitin dengan akalnya. Yang nyambung dengan akal dia ikutin, yang kagak nyambung nggak diikutin sama dia. Makanya nanyanya asal-asalan aja. Tad, saya lagi sholat terus kentut, itu batal nggak tad? Kan kayak orang PA mau nanya. Saya balikin, lu nanya pengantas gue sih. Bukan begitu tad, batal nggak kira-kira? Lah batal. Terus kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, itu wudhu lagi apa enggak tad? Lah wudhu lah. Masa gak wudhu udah batal? Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak tad? Lah basuh. Agak mau kesel siapa ya pok ditanya begitu. Itu dia Pak Ustadz yang nggak nyambung sama akal saya. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya model begitu cing. Saya kagak jawab. Saya baik nanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu sih? Saya kata gitu aja. Muka tad malu. Nah makanya muka lu dicebokin suwe lu. Bagaimana kagak mau kesel kita po? Nanyanya akal-akalan mulu, bener. Lah iya, Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur semua dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik, ngomongin yang lain-lain. Ayo ajaran agama yang kecil aja di rumah, banyak kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada, ya kan? Masuk rumah, ya kan? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Jarang tuh kita baca. Adabnya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan tuh. Bangun tidur, mau tidur, doanya ada. Tidur sama laki sama bini, doanya ada. Jarang keburu kebaca. Ada itu, udah. Islam sampai ngajarin kayak begitu. Mau makan juga ada doanya, selesai makan doanya ada. Sering kita lupa tuh adab akhlak diajarin makan.
Kalau makan bertiga, satu nampan sama temen, habis maulid baca doa, dikasih nampan kebuli, makan bareng. Itu ada adabnya, cing. Apa adabnya? Pertama, suapan kecilin. Nih kalau makan bareng. Lagi makan bareng begitu. Yang kedua apa adabnya? Jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Itu adab. Ini muka orang jadi liatin aja lagi makan. Kan orang perasaan, po. Jangan-jangan lapar banget gue diliatin. Yang ketiga emang jatah kita di situ, bagian di situ, rawatin aja udah, cing, maju mundur situ aja udah. Jangan temen kita jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada pakai duduk bareng sama temen lagi ngeriung rame-rame, lagi ngobrol seru-seru, dengar suara kentut, adab dipakai lagi. Islam mengajarin bu sih sampai kesini-sini nih. Yang kecil-kecil, masya Allah. Makanya kalau lagi kumpul bareng, dengar suara kentut, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Tuh Islam ngajarin. Kadang-kadang rame, siapa yang kentut? Lu ya, enak aja. Lu kali udah rame, udah silent aja, diem. Sampai situ Islam ngajarin yang kecil-kecil tuh, sampai ada di fikih bab kentut. Kagak nemu po ajaran agama lain sampai kentut dibahas. Di Islam ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Nih bukan jorok. Kentut pertama ada yang bunyinya gede, suaranya cuman baunya kurang. Menang suara doang, duet ada. Tuh. Yang kedua jenisnya suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada yang model begitu. Tuh. Yang ketiga jenisnya apa? Keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiup. Nah, model begitu ada. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suara gede, baunya luar biasa. Tuh, habis kentut ada yang nyusul. Tuh dalam bahasa Mandarin namanya cepiritnya itu, po. Nah, po tahu kan. Makanya diajarin semua ngaji, cintain ulama, duduk bareng sama guru kita, sama ustazah kita, nggak ada ruginya ibu. Orang yang ngaji kumpul di majlis taklim nih, duduk bareng dengan ulama, langkahnya aja dari rumah dicatat menuju surganya Allah. Amin, amin. Dimudahin. Orang ngaji pertama duduk kita, dosa kita dirontogin, dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebeg, raba dada kita masing-masing. Banyakan dosa sama ibadah. Sama nih yang ngomong, emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin orang, wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Bu, semua kita dosa mulut ada, dosa tangan, dosa kaki, semuanya kita pendosa. Dengan kita ngaji, dosa kita dirontogin yang kecil-kecil tuh, po, diusek, dihapus. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa melaki, ya. Masa bergabrek udah. Jangan belagu-belagu budek, po. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, ada. Sono kampung saya. Nggak punya duit, minta melaki, kan parah itu orang. Jadi bini kalau nggak punya duit, nggak punya beras, jangan minta melaki, minta sama Allah. Allah maha kuasa. Ya Allah, tuh minta. Cuman ngomongnya di kuping laki. Tompo aja ya Allah. Masa nggak beras nih ya Allah. Anjur. Ini laki lagi tidur enak aja, bangun bang. Kerjaan lu tidur mulu, lakinya nyaut, bagus, tidur aja kerja. Empok salam mulu. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki merem suruh lihat jam, kan PA itu. Orang bangun bang, udah siang kayak ini. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki merem, lempok aja yang melek lihat jam. Pakai nyuruh laki. Makanya kalau bini kagak ngaji gitu ngeri. Kejadian kemarin po, saya dikirimin di grup WA tuh. Ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedig sama bininya. Bocor. Apa sih gara-garanya? Cuma gara-gara ngasih uang belanja kurang. Yo Allah, parah tuh bini. Makanya saya pesan bapak-bapak nih yang sering ngasih uang belanja kurangnya, tidur pakai helm bang. Ngeri. Paling anak kita nanya, mang apa sih bapak tidur pakai helm? Lagi ngiping nge-grab kali neng.
Ya Allah, ya Rob nih ngaji dosa dirontogin, pahalanya gede. Duduknya doang di majlis ilmu dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh, bayang kayak 1000 rakaat pok kita duduk doang. Pernah sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja udah. Malam ini imamnya dia, ya lama nih, pindah kita terawih. Itu baru terawih, apalagi yang 1000. Tuh, pahalanya sama seperti kita mensolatkan janazah 1000 janazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo. Datang doang ke rumah sakit nengokin temen, lagi diimpus, lagi dibawa apa-apa. Pakai nanya, apa yang lu rasa sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah ngapa emang ada? Lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Ya Allah. Beliau waktu ceramah, nanti ada orang pas meninggal dunia masuk ke dalam kubur ditanya malaikat, itu orang kagak jawab-jawab. Malaikat nanya, marrobuka, diem aja melegek, kagak jawab-jawab. Waman nabiuka, diem aja. Malaikat munkar nakir sampai pegel. Laporan kepada Allah, ya Rob mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah, saya nanya nggak pernah dijawab, periksa dulu waktu hidupnya bagaimana. Ternyata diperiksa ini orang waktu hidupnya ngajinya rajin banget, gurunya belum datang dia datang duluan, temennya belum nyampe dia nyampe duluan, speknya belum dihidupin jegelarin ambal semuanya, cuma diajarin sama gurunya ngaji kagak bisa-bisa. Ngaji dari muda sampai tua kagak bisa-bisa po, udah medet batu dah. Orang yang model begitu kata Allah, lu jangan tanya. Yang model begini kata Allah dapat muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah, masuk dalam kubur bebas pertanyaan kubur, tibang gara-gara ngajinya getol doang. Tuh kayak ngaji jangan macam-macam sama guru kita, tak kualat. Bener po, guru yang bakal nolongin po. Usaha kiai dipanggil sama malaikat, buruan usaha masuk surga, pintu surga mau ditutup, tak dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari kampung Jampang, udah kali duluan ke surga, dilongok sama guru, dilihat, ditengokin sama guru, ternyata di surga nggak ada. Guru protes sama malaikat, malaikat mana murid saya dari Jampang, kagak nemu, saya jadi di surga, kok nggak ada, katanya di surga. Maaf guru, tempat cuma 2, kalau nggak surga neraka, mampir dulu kali murid lu. Diperiksa sama guru kagak tanggung-tanggung, saking sayangnya sama murid, datang guru tuh ke pintu neraka, dari baru nyampe pintu ada yang teriak dari dalam, guru. Dia kenal sama gurunya nggak kenal, udah pada angus, bagaimana ngenalinnya? Penasaran guru, dicari-cari, coker-coker, korek-korek, ya dikenalin lah, lu Roh. Lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji sih ngaji guru, pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu. Nah, jangan sembarangan. Almar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah. Bener Bu? Ilmu orang biar ilmunya banyak, salah naro, diomelin po, apalagi nggak ada ilmunya. Nih ilmunya banyak nih, salah naro aja diomelin, apalagi yang nggak punya ilmu. Mana buktinya? Tadi Qori suaranya enak, juara Qori kan di Kali Suren ya kan, suaranya enak, tajwidnya bagus, boleh itu Qori baca begitu dengan nada lagu Sika Bayati Soba Jiharka, boleh. Bahkan Rasulullah bilang zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran itu dengan suaramu yang bagus, yang merdu, boleh karena ada ilmunya. Tapi ketika jadi imam sholat itu Qori nggak boleh bacanya kayak tadi, ilmu salah naro. Tentang Qori internasional jadi imam sholat, Allah baca Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, makmum teriak, lamaan mam. Bener Bu? Biar kata Qori internasional banget, lagi jadi imam sholat bacanya murotal dong. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, murotal. Ilmu salah narok diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya.
Bagaimana tadi sholat kalau pakai irama masing-masing? Boleh lah, nggak jadi sembahyang lu, jadi joget. Orang Sunda jadi imam baca Fatihah, iya karena abudu, iya karena stain. Makmum teriak terus mam, terus mam. Gini baca surahnya manuk dadali, ara'aital yukadzibu bidin, stres tuh imam. Ilmu apa juga kalau ada ilmunya insya Allah aman pok bi'ilmil ulama. Kampung kita bisa maju kan ilmunya para alim ulama. Ngaji, kumpul di pengajian. Kalau kita ngaji biar tahu hukumnya. Contoh, hukum Islam itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Ini kadang-kadang aneh kita kalau nggak ngaji nggak tahu ilmunya begitu. Biasanya nyalain mulu. Salah lu itu. Yang benar bagaimana? Gue sih katanya. Lah, katanya. Makanya disuruh ngaji. Ilmunya para alim ulama. Yang kedua, negeri kita, kampung kita Kalisuren pengen maju ke depan, lebih kuat lagi dengan apa? Bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin-pemimpin kita. Adil artinya apa? Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan belum jadi doang, ya kan? Tenang aja Pak. Pokoknya kalau saya jadi jalanan rata. Rata air, banjir mulu. Pemimpin yang adil, yang paham kemauannya rakyat. Jadi imam kudu tahu makmum. Makmum mah siapa aja boleh lah tibang makmum. Bener Bu? Pak Ustadz, itu kan dia tukang mabuk, boleh jadi makmum lah? Boleh tibang makmum. Mabuk apa dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Bu, boleh jadi makmum lah? Boleh. Pak Ustadz, dia kan bacanya nggak fase, boleh jadi makmum? Boleh. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum, bener? Tapi nggak sembarangan orang jadi imam. Imam itu pemimpin, harus ada syaratnya. Syarat jadi imam dalam sholat, pertama yang fase bacanya, yang fase bacanya, bacaan yang fase. Mohon maaf, orang cadel bindeng swing minggir dulu, nggak boleh. Yang bindeng aja nggak boleh, mau kemana lu? Walung. Nah nggak jelas, jangan jadi imam. Katanya sakit bapak lu, udah meninggal, innalillahi, udah meninggal, oh mendingan, dengaran kita meninggal. Yang fase artinya apa? Janjinya selalu tepat, bener Bu? Bapak Haji Odi janji sama Allah kalau sehat saya ngundang Ustadz Tilet, sekarang dibayar. Apalagi janji kepada kita semua pelan-pelan. Maka 2 periode beliau jadi kepala desa, insya Allah amanah. Pak Ustadz, kok belum merata pembangunan? Entar pelan-pelan ya Bu, masih ada jangkanya. Pemerintah itu, pemimpin harus siap dikritik, jangan alergi sama kritik, bener Bu? Iya, beliau ayo terima sarannya, masukan buat apa? Buat kemajuan desa. Begitu pemimpin yang fasih namanya, fasih, imam harus fasih. Yang kedua syaratnya apa? Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fasih, bacanya sama-sama fasih. Bagaimana cara milih jadi imam dalam sholat? Harus yang kedua. Kalau begitu syaratnya apa? Yang alim, yang lebih alim ilmu agamanya, yang lebih paham kemauannya makmum. Makmum pengennya nggak muluk-muluk. Apa sih pengennya kita makmum? Imam, lu kalau lagi sembayang, mimpin sembayang, bacanya jangan panjang-panjang. Itu doang kan? Ini kadang-kadang jadi imam, sembahyang maghrib, harus baca Fatihah, bacanya surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut, cuman hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Bener Bu? Pengennya rakyat maka gak banyak-banyak, anak kita sekolahnya gratis, kesehatannya gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Udah segitu doang ya Po. Ya Po, sekolah gratis tingkatin tuh. Makanya anggaran buat pendidikan banyakin. Pemerintah harus ngasih itu, bener Bu? Bukan ngasih makan. Ngasih makan tugasnya orang tua buat anak. Yang ngasih kerjaan pemerintah. Tuh anggarannya kasih buat pendidikan, banyakin ya Bu.
Tuh, nih Masya Allah, kita kepengen yang alim. Yang alim sama nih Ustaz di kampung saya. Alimnya sama, fasenya sama. Bingung saya, bagaimana cara milih jadi imamnya? Kalau alimnya sama, fasenya sama. Yang ketiga syarat fikih apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng ini orang berdua. Kemarin habis ulang tahun bareng dia sepantaran. Nah kalau umurnya sama juga syarat yang keempat dalam fikih apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustaz dari masih kecil, dia kan CS kental ini dia, dua-duaan mulu kemana-mana. Nah habis syarat fikih dah tuh. Habis sudah, nih saya tambahin yang kelima, nih syarat tambahan doang ini dari saya. Kalau Pak alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya sama juga. Syarat yang kelima, nih syarat dari saya doang, ini mah tambahan doang. Yang lebih dari satu bininya yang berhak jadi imam. Ini mah dari saya doang tambahan, nih tambahan, Pok, ini tambahan doang ini. Ya karena dia kan lebih sabar gitu, pulang ke sana dikuncin pintu, pulang ke sana dikuncin pintu. Ya kan akhirnya tidur di kolong beduk, dia tidur. Kita Masya Allah, mudah-mudahan jadi yang kedua nih apa? Pemimpin yang adil. Yang ketiga, kampung kita bisa maju, negeri kita bisa maju dengan apa kata Rasul? Bidu'ail fuqara, bisa khawatil agniya, kedermawanan orang-orang yang kaya. Bu, apa juga kalau ada orang kaya yang dermawan maju, benar. Makanya kalau orang kaya dikasih duit banyak, harta banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iya po, dia kan kena gula, liver, jantung, ya kan nangkrak aja di atas balai, jadi kembang balai. Pagi dijemur sama anaknya, 7:30 masukin, besok dijemur lagi 7:30 masukin. Anaknya pas jemur lupa ngangkat, 11:30 baru ingat, ya Allah babak gua belum keangkat. Pas diangkat, ya Allah udah uled. Bener. Lah iya, makanya diberbagi. Adanya orang kaya bisa khawatil agniya, kedermawanannya. Jadi orang kaya disebut kaya, ada yang miskin kok. Apa yang mau disombongin, mentang-mentang kaya, duit banyak, harta banyak, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Jangan pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot, Bu, itu udah parah makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, pala-palanya aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi empok-empok sekarang nih, masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit. Ya ilaha illallah. Orang kalau udah pelit medit koret bos, parah udah. Iya, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit po. Punya duit 20.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng, habis nih. Habis ini, duit gue 20. Padahal perutnya lapar, habis nih. Jangan bener, utuh duitnya 20. Bisa khawatil agniya, disebut kaya, ada yang miskin, ya kan? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan, ada bawahan. Jangan ngaku atasan, sombong sama bawahan. Atasan bawahan perlu. Coba ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya, bujrag dah. Ya kan, saling perlu. Makanya kita diajarin supaya saling berbagi. Hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini nih, kan ada empok abang yang dengerin. Empok abang hadap ke panggung, ada yang didengerin. Kita ini saling pada perlu. Bukan berarti saya penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar itu. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuma yang dengerin kagak ada. Boleh kata RT itu, saya udah lama begitu, kan PA kok. Kita ini hidup saling perlu. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain, ya kan? Hiduplah seperti 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Coba ada kuping pok, dua-duanya nih, kan kagak akur dia. Jangan kayak kuping dah, kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, kagak ketemu, ya kan? Kuping kanan budek, kiri mah anteng aja dia. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri berbeda, tapi akur dan kompak, luar biasa. Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang nih, jadi datang aja nggak rukin. Ya kan. Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu, garuk sendiri aja dah. Nggak ada.
Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang. Dua-duanya gatel, lah main garuk-garukan dia. Itu namanya saling tulung menulung, ya kan po? Tangan kanan cakep kerjaannya, kiri nggak pernah iri. Apa iri kiri? Kagak lah. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit tuh tangan kanan tadi. Yang kiri nggak iri tuh. Yang kiri emang sadar sesadar-sadarnya. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang gua. Biarin gue mah bagian kobelisasi. Bagian cleaning service. Bagian pembersihan gue lakonin. Ya kan cing? Bener. Tapi kan ada tapinya. Tangan kanan kagak pernah sombong. Ingat sama yang kiri. Apa kata tangan kanan? Sabar kiri. Walaupun yang nerima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elo kiri. Tuh begitu hidup. Ya kan po? Saling berbagi. Insya Allah 5 jari 5-5-nya beda. Kalau kompak semua, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba ayo dah makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit cing, kagak. Tapi beda kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda bentuk, beda nama, beda fungsi, tapi kompak bersatu. Simbol dalam bermasyarakat di Kalisuren. Jempol, simbol pejabat. Siapa dia? Pak RT, PRW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Diginiin nyungsep. Bener bu? Pejabat. Kelingking, telunjuk, siapa simbolnya? Orang kaya. Orang kaya simbolnya telunjuk po. Kenapa? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua. Musola bangun bang di sono. Tuh orang kaya yang nunjuk, rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Bujrak dah, ditakuk orang kita. Agak model lu nunjuk-nunjuk. Orang kaya mah beda, duduk bareng orang kaya po. Orang kaya buang angin, pret. Temennya sebelah ngomong, alhamdulillah, bapak sehat. Orang kaya. Coba miskin kentut sembarangan, abis dibully kita. Setan lu, buang kek lu, nggak punya adab bener lu, kentut sembarangan lu, pindah sono pikir kali, diusir. Bener bu? Makanya orang kaya telunjuknya manjur, simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri, Babinsa, Kamtibmas, tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak, kemari enggak. Netral dong, tengah-tengah. Jangan kesono jangan kemari ya, tengah-tengah. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda, Karang Taruna. Masa muda, masa yang paling manis, maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. The power of mak-mak. Kecil tapi antep. Jangan macem-macem sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Dan macam-macam nih. Kecil tapi antep, fleksibel, kemana aja masuk. Deh, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak. Kelingking po. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes, ya kan? Lima-limanya kompak bersatu, pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak, insya Allah maju. Cuman hati-hati, 5 jari ada kelemahan. Di mana-mana tahu, bocah juga po tahu. Kalau sweet kelingking ketemu jempol, di mana-mana yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi?
Ibu Hawa, ayo dong ayang beb, emam dong tayang buahnya emam, tuapin urai. Makanya disebut Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Bu, akhirnya Nabi Adam kerayu, laki biar rata kumis kayak pagar kecamatan. Kalau udah kena godaan perempuan, Nabi Adam aja kegoda, akhirnya kemakan buah khuldi nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Empok kalau nggak cayaan terpulang nih. Tanya sama laki empok, pegang lehernya, bisikin pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya.